Pemirsa, hari ini yaitu 1 Juni 2020 dan bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila. Sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana peringatan Hari Pancasila ini diperingati di saat pandemi COVID-19. Dan untuk membahas itu kita sudah terhubung dengan anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PDI Perjuangan yaitu Ibu Sondang Deborah Tampu Bolon. Selamat malam Ibu Sondang. Baik Bu Sondang, bisa diceritakan dari fraksi PDI Perjuangan sendiri terkait dengan Hari Pancasila ini apa yang sudah dilakukan Bu Sondang? Ya, kita tahu bahwa tanggal 1 Juni kita selalu memperingati hari lahirnya Pancasila dan menurut kami dari fraksi PDI Perjuangan ini adalah bulan Juni khususnya adalah merupakan satu bulan yang sangat khusus, sangat spesial karena bertepatan tanggal 1 Juni ini diperkenalkan pada tahun 1945 pertama kali oleh Presiden Soekarno, Bapak pendiri bangsa kita, Pancasila kepada BPUPK Indonesia yaitu Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan di sana pada pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 pertama kali Bung Karno menyebutkan nama atau istilah Pancasila yang menjadi ideologi negara kita. Nah, saya perlu sampaikan bahwa Pak Adi, tanpa Pancasila tentu saja tidak ada Indonesia. Karena apa? Karena negara kita, negara Indonesia, Pak Adi pasti tahu juga ya bahwa kita ini merupakan satu bangsa yang penuh dengan kebinekaan, terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, ras, dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya Pancasila, sehingga terbentuklah Indonesia. Nah, khusus pada tanggal 1 Juni 2020 ini memang bertepatan sekali dengan pandemi COVID-19 di mana seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19, tapi dari fraksi PDI Perjuangan tidak mengurangi semangat memperingati hari lahirnya Pancasila ini. Dan kami dari fraksi PDI Perjuangan, dari Partai PDI Perjuangan melakukan satu kegiatan seperti budaya, mengadakan wayang kulit, walaupun tidak bisa mengumpulkan massa, tetapi dilakukan secara online. Dan juga Ibu Megawati dan serta juga Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR menginstruksikan kepada kami seluruh kader-kader PDI Perjuangan untuk turun terus ke masyarakat untuk membantu semua masyarakat yang terdampak oleh COVID-19 karena Pancasila ini semangatnya kalau diperas adalah satu, yaitu gotong royong. Begitu Pak Adi. Baik Bu Sondang, selain itu dari fraksi PDI Perjuangan sendiri berarti sudah sangat menyiapkan khususnya walaupun dalam keadaan pandemi tetapi terus bersosialisasi dan terus menjadikan masyarakat tetap merasakan nilai-nilai Pancasila untuk sehingga saat ini ya Bu Sondang. Ya, betul sekali. Jadi kalau kita tahu bahwa Pancasila itu adalah merupakan suatu ideologi negara kita, bangsa Indonesia, lebih daripada itu kami menyebutkannya di fraksi PDI Perjuangan bahwa Pancasila merupakan sebuah pandangan hidup atau way of life. Kenapa? Karena dalam sila-sila yang terkandung dalam Pancasila itu masih sangat relevan sekali sampai dengan saat ini dan juga sampai dengan era pandemi COVID-19 ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Dengan kita misalnya saat ini dalam era pandemi COVID-19 terjadi pembatasan sosial berskala besar, kita wajib harus untuk stay at home, di rumah saja, harus beribadah di rumah, bekerja di rumah, melakukan aktivitas sekolah pun harus dari rumah. Itu Presiden Jokowi beserta juga dengan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, Ibu Ketua DPR Puan Maharani selalu menekankan pertama kali bahwa agar kita selalu stay at home dan beribadah di rumah supaya agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Itu menunjukkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian apalagi? Yang kedua adalah ketika terjadi pembatasan sosial berskala besar, terdampak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah pencahariannya. Oleh karena itu kita semua sebagai satu bangsa diwajibkan untuk melakukan aksi-aksi kemanusiaan dan itu sangat tercermin sekali dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan bagaimana seluruh bangsa Indonesia harus bersatu padu tanpa memikirkan apa status sosial kita, apa latar belakang pekerjaan kita, apa agama kita, bangsa kita, suku dan lain sebagainya, kita melakukan aksi-aksi tersebut.
Dan kita juga meminta kepada pemerintah khususnya untuk bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, harus bekerja sama juga dengan legislatif, DPR RI, DPRD untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang bijaksana yang berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan sosial, kesejahteraan masyarakat, termasuk juga di dalamnya pemulihan ekonomi masyarakat. Sehingga nanti kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik itu bersama-sama dengan DPR, harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat, baik itu latar belakang, baik itu dari keluarga miskin, keluarga yang menengah, maupun keluarga yang berpenghasilan lebih, agar kebijakan tersebut adil dan merata. Seperti itu. Jadi ini adalah merupakan salah satu pandangan hidup bangsa Indonesia. Begitu Pak Adi. Baik Bu Sondang, selain itu menurut pandangan Bu Sondang sendiri terkait dengan pembatasan sosial berskala besar beberapa bulan akhir ini, beberapa dari provinsi sudah melakukan PSBB. Dari pandangan Ibu Sondang sendiri kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, apakah di setiap provinsi atau mungkin masyarakatnya sudah bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan kaitannya dalam melawan dari wabah COVID-19 ini, Bu Sondang? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dengan adanya pembatasan sosial berskala besar ini, mau tidak mau masyarakat diwajibkan untuk melakukan gotong royong dalam skala besar. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa intisari dari Pancasila yaitu gotong royong. Kita melihat bahwa berita-berita yang dari daerah, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, sekarang masyarakat tetangga harus menjaga tetangganya. Bagaimana masyarakat yang terdampak atau keluarga yang positif COVID-19, tetangganya menjaga, mensuplai makanan dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan cerminan daripada gotong royong masyarakat bangsa Indonesia. Dan bagaimana semua lembaga-lembaga, baik itu lembaga yang bergerak di bidang sosial, itu secara aktif melakukan aksi kemanusiaan, bahkan dari berbagai macam profesi ya, ada seniman yang melakukan aksi kemanusiaan, konser secara virtual online dan mengajak kepada para penggemarnya atau fansnya untuk memberikan yang dimiliki lebih untuk membantu para masyarakat yang terdampak dengan COVID-19. Itu merupakan salah satu bentuk gotong royong dalam skala besar seperti yang disebutkan atau yang digaungkan oleh Ibu Ketua DPR kita Puan Maharani, dan itu mencerminkan sekali bahwa nilai-nilai Pancasila itu adalah merupakan jati diri bangsa Indonesia. Tidak perlu kita harus sebutkan, tetapi itu memang sudah menjadi ciri khas daripada masyarakat kita. Begitu Pak Adi. Baik Bu Sondang, selain itu terkait setelah PSBB dan sekarang kita akan menghadapi dengan era new normal, pandangan Bu Sondang sendiri terkait dengan new normal ini atau keadaan yang baru setelah kita menghadapi COVID-19 ini dengan kondisi yang berbeda, apakah masyarakat bisa menerapkan ideologi Pancasila secara baik begitu dalam masyarakat seperti itu, dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang baru? Ya, jadi dalam kehidupan new normal atau adaptasi kebiasaan baru ya. Kalau saya menyebutkannya jangan new normal, tetapi adaptasi kebiasaan baru. Nah, di sini diperlukan sekali kerjasama dari semua pihak, baik itu pemerintah, kemudian daripada legislatif atau di DPR, DPRD, kemudian pihak swasta, masyarakat, akademisi, dan juga peran serta daripada media untuk mensosialisasikan adaptasi kebiasaan baru ini. Karena dengan kita bergotong royong bersama-sama untuk mensosialisasikan adaptasi kebiasaan baru, kita berharap bagaimana kehidupan bangsa kita bisa berangsur-angsur pulih dan melandaikan kurva dari penyebaran virus atau penyakit COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu kita berharap bagaimana kerjasama yang baik ini bisa segera disosialisasikan. Mungkin ini merupakan sesuatu yang baru, tetapi apabila kita bisa bersama-sama bersatu seperti yang saya bilang tadi, persatuan Indonesia, kita mau melakukan bersama-sama, kita pasti bisa kok keluar dari situasi dan berangsur-angsur negara kita bisa kembali pulih dan normal. Kuncinya itu ya, gotong royong dalam skala besar, dalam segala hal, dalam segala bidang. Baik Bu Sondang, terakhir Bu Sondang, adakah himbauan dan saran juga pesan untuk segala elemen pemerintahan masyarakat agar tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Bu Sondang?
Ya, pertama kepada semua masyarakat Indonesia, saya mengucapkan selamat memperingati hari lahirnya Pancasila dengan gotong royong skala besar kita pasti bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Dan yang kedua adalah bagaimana saya meminta kepada pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan ataupun langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang berpihak dan berkeadilan kepada semua pihak, baik itu masyarakat yang berekonomi lemah, berekonomi kuat, berlatar belakang pengusaha, karyawan, buruh, dan lain sebagainya, tidak berpihak kepada salah satu. Dan dalam setiap kebijakan yang diambil benar-benar melakukan prinsip kehati-hatian, tidak terburu-buru, tidak tergopoh-gopoh ataupun tergesa-gesa, sehingga menimbulkan kebingungan-kebingungan baru di masyarakat. Oleh karena itu setiap kebijakan harus dikaji berulang-ulang, positif, negatif, dan kira-kira dampak yang akan terjadi di dalamnya. Dan apabila memang mau melakukan new normal itu harus dikaji, seperti misalnya isu yang berkembang saat ini adalah akan dilakukan masuk sekolah kepada anak-anak. Itu benar-benar harus dikaji, karena mau tidak mau ini adalah merupakan salah satu generasi penerus bangsa. Kita tidak mau kehilangan separuh daripada generasi penerus bangsa ini akibat dari kebijakan yang terlalu terburu-buru, yang tidak mengambil atau melihat skenario-skenario yang dibaliknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan kerjasama dari semua pihak, baik itu pemerintah, DPR RI, masyarakat, akademisi, dan juga terutama media untuk mensosialisasikan kehidupan new normal atau adaptasi kehidupan baru, adaptasi kebiasaan baru, protokol COVID-19, hidup sehat, hidup bersih. Terima kasih. Baik, Bu Sondang, terima kasih banyak. Kita sama-sama berdoa tentunya kita kembali pulih dan tetap menerapkan nilai-nilai dari Pancasila. Terima kasih atas kesempatan Ibu Sondang, sehat dan sukses selalu Bu Sondang. Terima kasih.